Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya mengulang sukacitamu. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Puji Tuhan. Yesus, berikan kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga pagi ini kami kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Sehat semuanya? Sehat, Kak. Benar. Oke.
kalau begitu hari ini kita pun bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita mengikuti ibadah sekolah minggu secara live streaming. Saya percaya adik-adik di rumah masih bersuka cita, walaupun kakak-kakak di sini, abang-abang di sini, adik-adik masih di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita memulai ibadah kita. Ayo, siap-siap semua depan TV, depan laptop, ataupun di depan HP mamanya. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus berjaga. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Ya, ayo tunjukkan bahwa adik-adik semuanya sehat. Senyumnya, sehatnya tunjukkan kepada semua orang. Ya, tentu yang melihat kita. Oke. Belum melihat semuanya bersuka cita, belum melihat semuanya tersenyum, masih ada yang masih ngantuk sepertinya. Atau mungkin tadi pada saat bangun, mungkin bangunnya telat, tiba-tiba sudah mulai acara, akhirnya nggak sempat mandi, jadi nggak segar dia. Ya, ayo yakinkan bahwa diri adik-adik di rumah semuanya segar, sukacita. Kita masih bernyanyi memuji nama Tuhan, masih katakan, aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Oke, yuk. Kita mau nyanyi kepada Tuhan, kita mau katakan domba kecil, dan nanti kita masuk dalam doa pembukaan kita. Semuanya sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangannya, ya, supaya kita hormat kepada Tuhan. Oke, kita naikkan pujian kepada Tuhan, domba kecil, dan nanti kita masuk dalam doa pembukaan kita. Hilang di atas bukit.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Kita mau katakan, saat aku sedih, aku panggil Tuhanku. Saat aku ragu, aku panggil Tuhanku. Ya. Dan nanti dari pujian, saya mengundang Kakak Aksa untuk berdoa di tengah-tengah kita. Berdoa nanti buat kakak-kakak yang bertugas, buat firman Tuhan, bahkan buat gereja kita, adik-adik yang di rumah, supaya semuanya kita sehat. Ya. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Kita mau katakan, saat aku sedih, aku panggil Tuhanku. lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu dan anugerah-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Allah kami yang baik, kami dapat menikmati setiap berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami sampai pada saat hari ini. Allah kami yang baik, Bapa, pada saat hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan untuk beribadah Tuhan Yesus sekolah minggu. Bapa, kiranya Engkau memberikan kami hati sebagai hamba supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu Bapa sesuai kehendak-Mu, dan kiranya Tuhan hati kami Tuhan Yesus mau duduk diam mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Allah kami yang baik, kami juga Tuhan Yesus mau berdoa Allah kami yang baik untuk kakak-kakak sekolah minggu dan abang-abang sekolah minggu Bapa pada hari ini yang melayani-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau yang mengurapi kakak dan abang sekolah minggu, agar kiranya Tuhan senantiasa Allah kami yang baik menjaga kakak dan abang kami di dalam kehidupannya Allah kami yang baik. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan di mana adik-adik sekolah minggu kami ini akan memberikan persembahan Allah kami yang baik. Berikanlah Tuhan Yesus persembahan kami ini Tuhan kiranya menjadi senantiasa harum di hadapan-Mu, dan senantiasa Tuhan Yesus yang mengaruniakan kepada kami berkat yang melimpah, supaya kedua orang tua kami Tuhan Yesus dapat mencukupi setiap kebutuhan kami Allah kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami yang kecil ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kakak-kakak mau tanya, ayo adik-adik yang di rumah, selama ini persembahannya disimpan apa enggak? Oh, disimpan. Dikasih mamanya ya? Atau mungkin taruh di amplop? Ya. Hari ini pun kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dan nanti kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Siapkan di tangan kanannya. Oke? Yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Abang Baharu. Ya, kita persiapkan hati kita, mungkin siapkan bolpennya, ya, siapkan kertasnya, atau yang pasti siapkan Alkitabnya, ya, supaya nanti di saat Abang Baharu menyampaikan firman Tuhan langsung dicatat. Ya, jangan nanti ada lagi yang japri kakak, kak kemarin apa sih ayat hafalannya? Jawaban kakak, ya putar aja lagi videonya, gitu, ya, supaya tidak bertanya lagi, langsung dicatat, terambil dari mana, tertulis di mana, ayat berapa, ya, supaya adik-adik pun langsung menghafalnya. Adik-adik bangkit berdiri, ya, nanti jangan lupa suruh duduk ya kak, Bang Baharu suruh duduk ya Bang Baharu. Kita ada pujian kepada Tuhan, pujian yang berkata mendidih di hati. Oke, semuanya berdiri ya, pakai gerakan. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau mendidih itu berarti sudah panas. Nggak ada yang dingin mendidih. Nah, hari ini sebelum duduk, berdiri dulu. Kita baca nanti firman Tuhan baru duduk. Tapi jangan-jangan sudah duduk duluan ini. Nah, hari ini anak sekolah minggu GP Bukit Permai yang ada di rumah dimanapun, kalau sudah mendidih berarti mereka sudah panas. Panas artinya apa? Mereka tidak tahan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, silakan duduk. Nah, minggu yang lalu Gereja Pentakosta Indonesia memiliki satu sejarah, di mana sejarahnya adalah sejarah gereja, yaitu Hari Pentakosta. Jadi hari Minggu yang lalu, anak-anak sekolah minggu atau GPI, khususnya Gereja Pentakosta Indonesia, memperingati Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Nah, nanti kita orang-orang Pentakosta nggak tahu lagi apa itu Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu kalau secara sederhana dibilang hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, dari waktu Tuhan Yesus telah bangkit dihitung-hitung sampai hari ini, hari Minggu yang lalu 50 hari, maka disebut Hari Pentakosta. Nah, apa yang terjadi ya pada Hari Pentakosta itu? Firman Tuhan katakan begini. Adik-adik semua tadi sudah dikasih tahu sama kakak pembawa acara, siapkan Alkitabnya, siapkan pulpennya kalau mau ditulis. Kalau sudah bisa direkam dalam pikirannya, apalagi yang remaja pasti yang sudah madya pasti sudah diingat. Ya, firman Tuhan demikian dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, saya bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Saya katakan tadi, hari Pentakosta itu hari ke-50 itu dihitung sewaktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, apa yang terjadi pada saat Yesus mau naik ke surga? Sebelum naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu, supaya mereka sebelum hari Pentakosta tiba, hari Pentakosta itu tiba disebut hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum itu terjadi, dikatakan waktu dia naik, jangan meninggalkan Yerusalem. Artinya apa? Di saat mereka ada di Yerusalem, di satu tempat, mereka dikatakan berkumpul. Berkumpul untuk apa? Mereka berdoa di sana, mereka bersekutu di sana, bersama-sama menanti-nantikan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada mereka. Untuk apa? Ya, Roh Kudus itu dalam hidup orang percaya adalah untuk menghibur. Nanti baca lagi, yaitu buah roh. Itu akan terjadi dalam diri mereka. Mereka punya kuasa untuk apa? Untuk menyampaikan kabar Injil, kabar keselamatan bagi banyak orang. Nah, jadi pada hari Pentakosta itu adalah suatu sejarah yang sangat indah, ya, bersejarah dalam hidup kita orang percaya. Maka sungguh baik kalau gereja kita disebut Gereja Pentakosta Indonesia, di mana gereja yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Maka kita semua anak-anak sekolah minggu pun harus belajar, walaupun belum saatnya sekarang, mungkin belum dipenuhi oleh Roh, ya, tapi suatu saat nanti, di saat kita setia seperti murid-murid Tuhan, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem itu, mereka setia menanti-nantikan, ya, menanti-nantikan bagaimana Roh itu dicurahkan bagi mereka. Ya, dikatakan tadi di ayat 1 dan 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa itu, dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Mereka berkata-kata, banyak orang dari segala suku datang di situ berkumpul, tetapi kok mereka sama-sama mengerti bahasa mereka. Contohnya nih, kalau itu terjadi sekarang, berkumpullah di sini orang Belanda, orang Inggris, orang Batak, orang mana-mana. Di saat Roh itu turun atas mereka, mereka semua berkata-kata, tapi mereka semua mengerti apa yang dikatakan. Artinya apa? Ada Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, dalam diri orang percaya pada saat itu. Maka anak-anak sekolah minggu pada hari ini, inilah yang kita mau berdoa kepada Tuhan, supaya kita pun dipenuhi oleh Roh, supaya kita pun semua mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang dijanjikan oleh Roh kepada kita. Bukan hanya orang-orang dulu, orang Yahudi, tetapi kita pun sekarang, kita memohon kepada Tuhan, kita pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita pun diberikan pengertian yang belum kita tahu, Tuhan berikan pengertian. Yang belum kita pernah dengar, Tuhan berikan kepada kita. Karena Roh Tuhan itu bekerja sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Nah, jadi pada hari Pentakosta, di saat gereja kita merayakannya minggu yang lalu, kita semua mau dipenuhi oleh Roh. Bahkan gereja kita pun melakukan doa 10 malam. Ya, 10 malam. Sewaktu Yesus naik ke surga, ya pada hari yang ke-40 Yesus naik ke surga, 10 hari, 10 malam gereja kita berdoa terus.
Ya, berdoa terus. Supaya apa? Supaya pencurahan roh, kasih karunia Tuhan diberikan untuk seluruh umat-umat Tuhan yang percaya. Dikatakan tadi di sini, ya, ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, yang terjadi begini, walaupun itu sudah dijanjikan oleh Tuhan, tapi ada ayat yang bilang begini, ayat 12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi suatu kekagetan, suatu apa yang terjadi di situ, mereka kaget melihat keadaan itu, melihat pada hari pencurahan roh itu, yaitu hari Pentakosta. Nah, nanti suatu saat adik-adik semua akan lebih lagi belajar tentang hal ini, bagaimana Tuhan mengurapi kita, bagaimana Tuhan memberkati kita semua. Nah, anak sekolah minggu GPI Bukit Permai dimanapun saat ini, ya, jangan lupa tetap berdoa, tetap bersekolah minggu, tetap memuji Tuhan. Jangan lupa, walaupun belum saatnya kita bersama-sama berkumpul, tapi jangan lupa setiap hari Minggu kita berdoa, kita beribadah, menantikan bagaimana Tuhan akan memberkati kita semua. Saya percaya semua anak sekolah minggu mau diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Semua mau diberkati oleh Tuhan. Semua mau diberikan oleh Tuhan kuasanya. Semua mau ditunjukkan Tuhan bagaimana karyanya di bumi ini. Oleh karena itu jangan lupa tetap berdoa, tetap bersekutu kepada Tuhan. Ya, jangan lupa, jangan abai. Tetapi semasih Tuhan berikan kita waktu, semasih Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh berdoa, untuk boleh beribadah, mari kita beribadah kepada Tuhan. Nah, ingatlah bahwa kemarin kita merayakan hari Pentakosta. Ingatlah bahwa gereja kita adalah gereja Pentakosta Indonesia yang senantiasa boleh merayakannya setiap tahun, dan kita semua boleh bersukacita karena Tuhan yang senantiasa memberikannya bagi kita semua. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini. Nanti yang balita dihafal ayat 1, yang Pratama sama Madya sampai ayat 2, 1, 2, ya, ayat 1 dan 2. Tapi yang balita ayat 1 saja, nanti kepanjangan. Puji Tuhan. Kita semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati kami semuanya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Tuhan kiranya membuka pengertian mereka lewat Roh-Mu Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh dimengerti oleh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua pelayan sekolah minggu yang senantiasa boleh setia untuk melayani mereka. Walaupun Tuhan hingga saat ini kami melakukannya dengan rekaman, Tuhan Yesus biarlah kiranya kalau Engkau menghendaki Tuhan, di waktu-waktu yang akan datang kami boleh kembali bersama-sama Tuhan beribadah memuji Tuhan di tempat ini, sehingga sukacita kami lebih lagi Tuhan Yesus boleh bersama-sama bergandengan tangan, bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah Tuhan ibadah kami hari ini. Kami tetap berdoa, minggu depan tetap kami beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan orang tua dari anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati, sehingga mereka pun tetap mendukung anak-anak sekolah minggu untuk boleh beribadah kepada Tuhan, memfasilitasi mereka untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, harapan kami kiranya seluruh pujian kami, penyembahan kami yang telah kami naikkan kepada Tuhan, semuanya Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada kakak-kakak pembicara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kami menunggu videonya, kesaksian firman-Nya, kesaksian pujiannya, ataupun puisinya. Oke, kami tetap menunggu. Karena kita percaya di saat adik-adik kami di rumah menyampaikan video, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau bersalam-salaman. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan, katakan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Salam mamanya, opungnya, bapaknya, kakaknya,